Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selama dengan NPM 20 40 30 20 07. Saya berasal dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai transistor BJT. Transistor BJT yaitu DC Bosing Analysis. Yang kedua, kolektor feedback bias. Tiga, voltage divider bias. List transistor adalah sebuah komponen elektronika yang digunakan untuk penguat sebagai sirkuit pemutus, sebagai penyambung, sebagai stabilitas tegangan, modulasi sinyal, dan lain-lain. Fungsi transistor juga sebagai keran listrik yang dimana berdasarkan tegangan inputnya menggunakan pengalihat listrik yang akurat yang berasal dari sumber trik. Di sini kita bisa lihat gambarnya. Kita lanjut. Transistor seperti gambar di atas, gambar yang tadi sebelum di slide sebelumnya, dapat disebut juga transistor bipolar atau transistor BJT, bipolar Junction transistor. Transistor bipolar adalah inovasi yang menggantikan transistor tabung vakum tube. Selain dimensi transistor bipolar yang reaktif lebih kecil, disipasi dayanya juga lebih kecil sehingga dapat bekerja pada suhu yang lebih dingin. Dalam beberapa aplikasi, transistor tabung masih digunakan terutama pada aplikasi audio untuk mendapatkan kualitas suara yang baik. Namun konsumsi dayanya sangat besar, sebab untuk dapat melepaskan elektron, teknik yang digunakan adalah pemanas filamen seperti pada lampu pijar. Transistor bias analyzing, transistor emitter biasing. Nah, di sini bisa kita lihat ini contoh gambar daripada transistor. Nah, suatu rangkaian bias emitter menggunakan tegangan suplai positif dan negatif seperti terlihat pada gambar 1 yang di atas tadi. Pada rangkaian ini, tegangan suplai VEE forward bias terhadap junction base emitter dengan menerapkan hukum Kirchhoff tegangan di sekeliling rangkaian base emitter pada gambar 8.1a yang kemudian dilengkapi simbolnya kembali pada gambar 8.1b. Untuk keperluan analisis memberikan persamaan sebagai berikut. VEE dikurang IB dikali RB dikurang VBE dikurang IE dikali RE sama dengan 0. Penyelesaian untuk VEE didapat VEE sama dengan IB dikali RB ditambah IE dikali RE ditambah VBE. Karena IC sama dengan IE dan IC sama dengan B dikali IB, maka IB sama dengan IE per B. Substitusi IB didapat buka kurung IE per B tutup kurung dikali RB ditambah IE dikali RE ditambah VBE sama dengan VEE. Dengan mengambil faktor IE dapat IE dikali buka kurung RS dikali beta tutup kurung ditambah RE tutup kurung ditambah VBE sama dengan VEE. Dengan mentranspos VEE dan penyelesaian untuk IG didapat IE sama dengan buka kurung VEE dikurang VBE per RE ditambah buka kurung RS per B. Karena IC sama dengan IE, maka IC sama dengan VEE dikurang VBB per RE ditambah RS per B. Tegangan emitter dengan referensi ground adalah VEE sama dengan min VEE ditambah IE dikali RE. Tegangan base dengan referensi ground adalah VS sama dengan VS ditambah VAE. VEE.
tegangan kolektor dengan referensi ground adalah VC sama dengan VCC dikurang IC dikali RC. Pengukuran VA terhadap VC dan dengan menggunakan pendekatan IC sama dengan IE didapat VCE sama dengan VCC dikurang IC dikali RC dikurang buka kurung min VEE ditambah IE dikali RE tutup kurung. VCC sama dengan VCC ditambah VEE IC dikali buka kurung RC ditambah RE tutup kurung. Rangkaian bias emitter transistor NPM. NPM di sini artinya negatif, positif, negatif. Adapun transistor PNP yaitu adalah positif, negatif, positif. Oke, kita lanjut. Di sini ada gambarnya. Kita bisa lihat ini ada gambar 8A dan 8B. Kita lanjut. Persamaan 8 sampai 1 untuk IE memperlihatkan bahwa rangkaian bias emitter bergantung pada VBE dan B, di mana kedua besaran tersebut nilainya berubah apabila terjadi perubahan temperatur dan arus. Apabila RE lebih besar dari RB per B, maka persamaan 8 kurang 1 menjadi IE sama dengan buka kurung VEE dikurang VBE tutup kurung per RE. Kondisi ini membuat IE independen terhadap B. Modifikasi berikutnya dapat dibuat jika VEE lebih besar dari VBE, sehingga persamaan untuk IE menjadi VEE IE sama dengan RE. Kondisi ini membuat IE independen terhadap VBE. Apabila IE independen terhadap B dan VBE, maka titik Q tidak terpengaruh oleh variasi nilai parameter tersebut, sehingga bias emitter dapat memberikan kestabilan titik Q sesuai dengan yang diharapkan. Kolektor feedback bias. Bias umpan balik feedback bias. Transistor merupakan teknik pembiaran bias basis suatu rangkaian penguat transistor yang menggunakan transistor sebagai komponen pemberi bias basis sekaligus sebagai jaringan umpan balik feedback. Rangkaian penguat transistor 1 tingkat. Tujuan penggunaan feedback bias pada rangkaian penguat transistor 1 tingkat adalah untuk memperbaiki stabilitas titik kerja transistor pada perubahan faktor penguat transistor dalam kurung B. Rangkaian bias umpan balik feedback bias pada penguat transistor 1 tingkat dapat dilihat pada gambar rangkaian berikut. Nah, di sini adalah gambar rangkaiannya. Rangkaian bias umpan balik feedback bias. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada signal input, kemudian ada signal output. Nah, di sini kita bisa lihat ada RB, ada IC, ada VCC, ada RC, ada RE. Oke, kita lanjut. Nah, pada rangkaian penguat transistor dengan bias umpan balik feedback bias di atas untuk mengetahui nilai-nilai arus basis IB, perlu ditetapkan hukum Kirchhoff tegangan KVL pada loop input basis emitor sebagai berikut. VCC sama dengan IC kali RC ditambah IB dikali RB ditambah VBE ditambah IE dikali RE. Dalam rangkaian penguat transistor dengan bias umpan balik feedback bias, arus yang mengalir pada RC bukanlah IC, melainkan IC, di mana IC sama dengan IC ditambah IB. Karena nilai dari IB adalah sangat kecil dibandingkan IC, maka secara pendekatan nilai IC sama dengan IC, sehingga IC sama dengan IC sama dengan IE, di mana IC adalah BIB, sehingga diperoleh persamaan berikut. VCC sama dengan BIB dikali RC ditambah IB dikali RB ditambah VBE ditambah theta IB dikali RE, sehingga diperoleh IB sama dengan VCC dikurang VBE per RB ditambah ditambah theta buka kurung RC ditambah RE. Pembagian tegangan voltage di feeder.
Rangkaian pembagian tegangan biasanya digunakan untuk membuat suatu tegangan referensi dari sumber tegangan yang lebih besar. Titik tengah referensi pada sensor untuk memberikan bias pada rangkaian penguat atau untuk memberikan bias pada komponen aktif. Rangkaian pembagi tegangan pada dasarnya dapat dibuat dengan dua resistor. Contohnya rangkaian dasar pembagi tegangan dengan output VO dari tegangan sumber 6 menggunakan resistor pembagi tegangan R1 dan R2 seperti pada gambar berikut. Nah, rangkaiannya pembagi tegangan di sini ya, di mana ketika tegangan masuk dia akan terbagi oleh dua resistor, maka akan terbagi tegangan. Nah, dari rangkaian pembagi tegangan di atas dapat dirumuskan tegangan output VO arus I mengalir pada R1 dan R2 sehingga nilai tegangan sumber V1 adalah penyumblahan Vs dan VO sehingga V1 sama dengan Vs ditambah VO sama dengan I dikali R1 ditambah I dikali R2. Nampak bahwa tegangan masukan terbagi menjadi dua bagian O, S, V masing-masing sebanding dengan harga resistor yang dikenai tegangan tersebut, sehingga besarnya VO dapat dirumuskan sebagai berikut. VO sama dengan V1 dikali dalam kurung R2 per R1 ditambah R2. Nah, di sini ada rangkaian pembagi tegangan terbebani. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana ini ada sumber, kemudian melalui dua resistor, kemudian dari ketika sudah melalui resistor, baru dia masuk ke beban. Gambar rangkaian pembagi tegangan di atas memperlihatkan suatu pembagian tegangan dengan beban terpasang pada terminal. Keluarannya mengambil arus I.O. dan penurunan tegangan sebesar V.O. Kita akan mencoba menemukan hubungan antara I.O. dan V.O. Jika arus mengalir melalui R1 sebesar I, seperti ditunjukkan dalam gambar, maka arus yang mengalir lewat R2 adalah sebesar 1 dikurang 10. VO sama dengan VI dikali R2 per R1 ditambah R2 dikurang IO R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. VO sama dengan VO per C dikurang IO dikali RP, di mana VO per C adalah besaran tegangan PO tanpa adanya beban, yaitu saat IO sama dengan 0. Dan harga ini disebut sebagai tegangan keluaran saat rangkaian terbuka dalam kurung open circuit output voltage sebesar VO per C sama dengan VI dikali R2 per R1 ditambah R2 dengan RP sama dengan R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. RP disebut sebagai resistansi sumber, di mana harga yang sama dengan resistansinya R1 dan R2 yang dihubungkan secara paralel. Harga VO per C atau RP tergantung pada sifat dari beban, sehingga efek VO akibat besarnya beban dapat dengan mudah dihitung dengan menggunakan penyederhanaan rangkaian seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Dengan rangkaian yang disederhanakan seperti di atas, maka dapat dengan mudah ditentukan tegangan output VO. Dengan beban adalah RL, maka besarnya tegangan output VO adalah VO sama dengan VO per C dikali RL per RL tambah RP. Rangkaian pembagi tegangan voltage divider merupakan besar untuk memahami rangkaian DC atau rangkaian elektronika yang lebih kompleks. Oke, terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pemaparan saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.